Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini bersama saya. Ini barusan selesai sholat asar, ingin berbagi. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tiap hari tentunya kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ya tak ada celah, tak ada alasan untuk tidak bersyukur, karena banyak sekali karunia ya. Anugerah dari Allah itu banyak sekali, sangat-sangat banyak ya. Jadi ya makanya ya bersyukur aja, tiap hari bersyukur. Makanya dalam Islam itu ajib ya, kata hadis itu diawali dengan ajib ya, istimewa. Ajib itu keren ya, keren. Dalam perkara umat Islam itu keren ya. Ketika kemudian dia menghadapi perkara yang menyenangkan, yang membahagiakan, ya bersyukur. Ya, disikapi dengan syukur. Ketika kemudian dia punya perkara yang tidak menyenangkan ya, tidak membahagiakan, ya bersabar. Semuanya itu memiliki nilai yang sama di sisi Allah. Masya Allah. Sabar, syukur ya, sabar, syukur. Jadi tidak ada celah untuk kita tidak bersyukur sebenarnya kepada Allah. Kata hikmah seperti ini ya, jika kita ingin memiliki jiwa yang berbahagia, maka hitunglah karunia Allah, hitunglah anugerah yang kita terima. Jangan menghitung uang Anda. Jangan menghitung uang Anda. Iya, jadi karunia Allah itu sangat banyak ya. Contohnya saja kita ini, kalau kita sehat, normal-normal saja, kita kadang lupa kita itu punya gigi. Bahkan ya sangat kita tidak ini ya, tidak peduli ya, lupa dengan tidak punya gigi. Tapi ketika sakit gigi baru terasa berartinya ya punya gigi. Atau kemudian orang sudah aware dengan kesehatan gigi, pergi perawatan gigi, baru tahu harganya ya, treatment gigi ya. Jadi baru terasa kalau sakit gigi, baru tahu saya ini punya gigi. Tapi kalau normal aja kita lupa. Bisa jadi kepala juga kita begitu, kita sudah hari-hari ya normal gitu, nggak ada masalah, happy aja, urusannya lancar-lancar aja, tidak sakit, tidak apa ya, nggak tahu kita itu punya kepala apa tidak. Tapi ketika sakit kepala baru terasa, oh kita ini punya kepala ya, gitulah. Jadi begitu banyak sebenarnya karunia dari Allah, sehingga kalau kemudian kita hitung ya, anugerah dari Allah itu, karunia dari Allah itu banyak sekali. Kita tidak akan tahu pasti berapa banyaknya, karena kita tidak mampu untuk menghitungnya. Jadi itu tips kalau kita mau pingin memiliki jiwa yang bahagia ya, hati yang bahagia, maka hitunglah anugerah, karunia, kemurahan dari Allah, bukan hanya sekedar menghitung uang yang Anda miliki. Bersyukur ya, kita bersyukur. Jadi intinya bahwa perkara syukur ini ya, mungkin hari ini kita bicara syukur ya. Syukur ini hal yang penting ya di dalam Islam ini. Salah satu cara bagaimana kemudian kita hidup berbahagia, bagaimana kemudian kita hidup itu senang, ya bagaimana kemudian kita memiliki ilmu syukur ini ya. Kita memiliki ilmu syukur yang tidak hanya sekedar kita mengerti, tapi bagaimana kemudian kita jalani, kita amalkan syukur itu sendiri ya. Sehingga kalau kemudian kita memahami betul ya, syukur ini, ya tidak ada celah untuk kita berkeluh kesah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya kita syukuri. Sehingga kondisi kayak kita seperti ini, kita tidak muluk-muluk sama Allah pengen minta dinaikin level kita ya, atau makam kehidupan kita ya.
Seperti ada Al-Kisah, ya, seseorang yang berdoa, dia meminta sama Allah, ya Allah, saya ini sekarang sudah dapat rezeki darimu, katakanlah bisa menikmati 2 potong roti tiap hari. Saya meminta kepadamu ya Allah, biar saya tidak lagi perlu bekerja, tapi saya bisa menikmati 2 potong roti, ya, sehingga saya bisa lebih total, ya, beribadah hanya kepadamu, ya, lebih total, ya, ya beribadah kepada Allah dengan tidak lagi bekerja. Nah, suatu saat kemudian dikabulkan sama Allah, ya, dikabulkan sama Allah, dikasih sama Allah. Hanya dia nggak tahu ada suatu masalah begitu, dia kena masalah hukum di penjara, dia menikmati tiap hari 2 potong roti dalam penjara, tidak lagi bekerja, tetapi dia di dalam penjara. Jadi itu karena tadi tidak mensyukuri apa yang dia sudah nikmati, dia meminta yang lain, makam yang lain, ya, level yang lain, ternyata kondisinya seperti itu. Jadi apapun yang kita alami sekarang, ya syukuri, ya, karena ini adalah karakter dari orang yang bertakwa, ya, karena ini adalah sikap dari orang yang bertakwa. Dan perkara takwa ini adalah perkara yang membuat hidup kita segalanya menjadi lebih mudah, membuat hidup kita senang. Nah, karena takwa ini perkara yang penting, ya, pokok dari segala urusan dalam beragama, ya, pokok dari segala urusan dalam iman yang kita yakini, takwa. Makanya dalam kitab suci, takwa ini selalu dikaitkan dengan kebahagiaan hidup. Takwa ini selalu dikaitkan dengan bagaimana kemudian kita menikmati hidup yang mudah, hidup yang bahagia, tetapi juga mendapatkan rezeki dari Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu bi amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah menjadikan yaj'al lahu makhraja. Makhraja jalan keluar, ya, tempat keluar. Isim makan dari kharaja. Kharaja yakhruju makhrajan, ya, jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan Allah memberikan rezeki kepadanya, hu, min haitsu, dari arah, la yahtasib, yang tidak dihitung, yang tidak dikira-kira, yang tidak diduga-duga. Jadi Masya Allah, untuk kita bagaimana hidup bahagia, hidup senang, ya, itu sebenarnya rahasianya hanya takwa, hanya dengan bertakwa. Nah, kembali lagi bahwa salah satu karakteristik orang bertakwa itu adalah bersyukur. Sebagaimana ketika Imam Ali bin Abi Thalib ketika mendefinisikan takwa, salah satu poin yang dia angkat di situ adalah ar-ridho bil qalil, ya, al-qanaah bil qalil, merasa cukup, merasa puas dengan yang sedikit, ya. Ini substansinya adalah bagaimana kita bersyukur. Insya Allah dengan kita bersyukur, ya Allah tambahkan, ya, jika kamu bersyukur, la in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, maka akan aku tambah, ya, kata Allah, itu janji Allah, la azidannakum. Maka dengan bersyukur itu Allah pasti tambah, tambah dalam banyak hal, ya. Bisa jadi tidak hanya materialnya yang ditambah, yang imaterialnya juga ditambah. Tetapi jangan kemudian yang kita lihat hanya imaterial, atau yang kita harapkan yang material saja. Contoh kita bersyukur nih, nanti kita ditambah rezeki kita, umpamanya yang kita harapkan dalam bentuk fisik, rumah, kayak kendaraan atau apa gitu, atau aset yang lain, ya tidak hanya itu, ya. Tapi bisa jadi kemudian yang Allah tambah yang bersifat spiritual, ya, yang imaterial. Allah tambah kepuasan hati, ya, di dalam diri kita. Allah kasih jiwa yang tenang di dalam diri kita. Itu juga implikasi
dari rasa syukur yang Allah tambah, yang Allah janjikan. Hanya terkadang kita lupa. Kok kita sudah bersyukur, yang kita harap-harapkan mungkin dalam bentuk fisik, ya, padahal bisa jadi kepuasan, ya. Karena yang membuat orang kaya itu bukan di harta, bukan yang material yang nampak yang bisa terhitung, itu bukan. Kalau dalam konsep Islam itu bukan itu orang kaya. Laisal ghina an kasratil arad. Bukan orang kaya itu orang yang banyak memiliki harta benda. Ini Islam, ini apa, hadis Rasulullah SAW. Ini konsep Islam. Siapa orang kaya itu? Walakinnal ghina, akan tetapi orang yang kaya itu ghinan nafs, ya, orang yang kaya jiwanya, kaya nafsunya. Inilah yang sebenarnya berharga. Orang kemudian sudah punya segalanya, kita nampak asetnya, propertinya udah banyak, katakanlah mobilnya bagus, mewah, banyak, aset di mana-mana gitu kan. Tetapi kalau kemudian hatinya tidak puas, merasa susah terus, merasa kurang terus, merasa fakir terus. Tetapi ada orang tidak memiliki itu semua, tapi hatinya puas. Allah tanamkan dalam dirinya ridho, kepuasan. Allah tanamkan dalam dirinya qanaah, cukup. Itu yang kaya, dan itu namanya ghinan nafs, kaya nafs, ya, kaya jiwa. Itulah bisa jadi dampak dari kita bersyukur, ya saudara-saudaraku. Dengan kita banyak bersyukur, insya Allah pasti Allah tambah. Tetapi jangan yang dilihat hanya yang bersifat material, tetapi bisa jadi itu yang jauh lebih berharga, yang mungkin jauh lebih Anda butuhkan. Apa itu? Rasa puas di dalam diri Anda, ridho, dan rasa cukup yang ada dalam diri Anda. Itu yang membuat Anda kaya sejati. Ya, saya kira itu sharing singkat kita hari ini, di sore hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan hari-hari kita penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.